Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, ketemu kembali kita di Jendela Katekese Paroki Hati Kudus Yesus Jonggol. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang sakramen baptis sebagai sakramen inisiasi bagian yang pertama. Kita pada saat ini akan membahas bagian yang kedua dari sakramen baptis tersebut. Kita boleh mengingat kembali hal-hal yang kita bahas pada bagian yang pertama. Tentu kita melihat tentang pertama adalah pengertian-pengertian baptis, lalu kemudian tahap-tahap pembaptisan, terus yang ketiga itu juga hak-hak yang diperoleh oleh terbaptis, lalu tempat baptisan, lalu juga siapa yang berwenang untuk bisa memberikan pembaptisan, dan yang terakhir kemarin adalah tentang baptis darurat dan kewajiban-kewajiban yang memberikan pembaptisan darurat. Itu sudah kita bahas semua di dalam pertemuan yang pertama. Nah, sekarang pada pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang kewajiban yang terbaptis. Kalau bagian yang pertama, terbaptis itu mempunyai hak, ada 3 hak, yaitu mendapatkan pengampunan terhadap dosa asal dan dosa-dosanya, lalu juga diterima di dalam gereja yang kudus, dan juga mendapatkan warisan kerajaan Tuhan. Pada bagian yang kedua, di dalam pembaptisan itu juga di samping melekat tentang haknya, tapi juga kewajiban-kewajiban terbaptis. Apakah kewajiban-kewajibannya? Kewajiban terbaptis yaitu adalah melaksanakan tritugas Tuhan, tritugas Kristus. Nah, setelah nanti kita membahas tentang tritugas Kristus, kita juga akan membahas satu poin lagi, yaitu tentang persoalan wali baptis. Seringkali dipertanyakan tentang tugas-tugas wali baptis dan sebagainya itu. Nah, di dalam bagian kedua ini kita akan membahas semuanya itu. Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat satu demi satu. Yang pertama adalah kewajiban yang terbaptis, ya, kewajiban yang terbaptis. Apa itu kewajiban yang terbaptis? Orang yang dibaptis di samping memiliki hak yang diterima dari rahmat pembaptisan, namun juga mengemban kewajiban yang melekat karena rahmat pembaptisan tersebut. Di samping memiliki hak, tapi juga sekaligus melekat kewajiban-kewajiban karena pembaptisan tersebut. Kewajiban apa? Kewajiban yang melekat adalah kewajiban yang diemban oleh Yesus ketika dia di dunia. Apa yang diemban oleh Kristus? Yaitu tritugas Kristus. Tri berarti 3. Tritugas Kristus, 3 tugas Kristus. Yaitu sebagai imam, sebagai raja, dan sebagai nabi. Ada tritugas ini yang dilaksanakan oleh Kristus. Nah, mari sekarang kita akan bahas satu demi satu dari tritugas Kristus ini. Yang pertama adalah Kristus sebagai imam. Tugas imam adalah tugas pengudusan. Dalam diri Yesus dinyatakan sebagai imam agung yang unik. Ini sebetulnya sudah beberapa kali saya telah menyinggung ini, bahwa Kristus adalah imam agung, tapi unik. Karena di dalam diri yang adalah imam agung itu, sekaligus Yesus adalah korban persembahan itu. Ingat, di dalam perjanjian lama, itu ada imam agung, ada korban persembahan. Itu sangat terpisah. Imam agung adalah sebagai pribadi manusia, sedangkan korban persembahan biasanya adalah hasil tanaman atau mungkin ternak. Tapi di dalam diri Yesus, Yesus adalah imamnya, Yesus adalah yang mempersembahkannya, tapi sekaligus sebagai korbannya. Ini keunikannya. Tugas Yesus sebagai imam adalah tugas menguduskan dengan sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Yesus membawa rahmat pengudusan, yakni mendamaikan atau perdamaian kembali antara Allah dengan manusia. Itu sebagai imam, dia mempersembahkan itu. Jadi itu tugasnya dari Kristus yang pertama, yaitu adalah Kristus adalah sebagai imam. Tugasnya adalah mempersembahkan dirinya dengan kesengsaraan, dengan wafat, dan sekaligus dengan kebangkitannya. Bagian yang kedua yaitu adalah bahwa Kristus adalah Raja. Raja versi Yesus sering disalah tafsirkan termasuk di kalangan para murid
Dulu kita pernah bahas ya tentang Yakobus dan Yohanes yang ingin duduk di mana? Di sisi kanan dan di sisi kiri Yesus ketika Yesus sebagai raja. Jadi mereka ini adalah anak-anak Zebedeus ya. Anak-anak Zebedeus ini mempunyai salah tanggap padahal mereka itu setiap hari ikut Yesus. Kemana-mana ikut Yesus. Mereka masih mempunyai salah tafsir tentang kerajaan Yesus. Karena memang saat itu, daerah itu adalah merupakan daerah pendudukan Kaisaria Roma. Mungkin menurut pemikiran dia ya Yesus ini nanti akan menjadi pemberontak Roma gitu loh. Menjadi orang militan yang akan melawan Roma. Dan dia akan menjadi raja untuk mengalahkan pendudukan Roma. Ini mungkin pemikiran mereka. Ternyata yang dialami Yesus bukan raja yang seperti itu. Kerajaan Yesus bukan kerajaan yang akan sirna. Kerajaan Yesus adalah kerajaan abadi. Kerajaan Yesus adalah kerajaan kebenaran. Yohanes 18:33 sampai 38. Silakan dibaca di situ ya nanti ya. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah Raja Agung Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah yang engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus. Ini yang penting. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Nah, Bapak Ibu, Saudara terkasih, ada kesalahtanggapan. Bahkan Pilatus sendiri ketika mengadili Yesus, mereka pun juga bercakap-cakap tentang kerajaan Yesus. Yesus justru mengatakan, "Bukankah kamu sendiri yang mengatakan saya ini raja? Kalau saya ini raja, pasti prajurit-prajuritku, tentara-tentaraku akan membebaskan aku dari orang Yahudi." Gitu loh. Bukan dari Roma, dari Yahudi. Karena yang menyerahkan Yesus itu adalah orang-orang Yahudi, para imam-imam dan ahli Taurat. Kristus adalah raja. Jadi Raja Yesus adalah raja kebenaran yang membawa bangsa menuju Allah. Raja Yesus adalah raja yang mau melayani, meminum cawan, berani menderita. Kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan yang menyangkal diri secara penuh sebagai raja. Yesus juga diuji di Taman Getsemani, bandingkan Matius 26 ayat 33. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan yang engkau kehendaki." Dari sini sebenarnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa menjadi raja sama dengan menjadi pemimpin. Memimpin orang lain lebih mudah dibanding dengan memimpin diri sendiri dan menyatukan semuanya di dalam kehendak Bapa. Kristus sendiri diuji di Taman Getsemani itu menjelang apa? Menjelang kematiannya, menjelang penderitaannya. Kalau mungkin cawan ini bisa terbebas daripadaku, tapi yang menjadi hal yang sangat menarik apa? Jangan karena kehendakku, tapi biarlah menurut kehendakmu. Beda sekali mungkin di zaman-zaman kita saat ini, kalau kita berdoa Bapa kami, maunya ini terjadilah kehendakku seturut kehendakku, bukan seturut kehendak Bapa, tapi terjadilah padaku seturut kehendakku. Sehingga apa? Sehingga kita ini bisa kayaknya memaksakan Tuhan untuk selalu mengikuti dari kehendak kita. Ini manusia-manusia yang saat ini. Jadi tidak bisa menyerahkan dirinya, tetapi justru inginnya adalah apa? Memaksakan Tuhan sesuai dengan ini yang sungguh-sungguh ya nonsen ya. Jadi hal-hal yang
Sebenarnya tidak mungkin. Nah, bagian berikutnya tadi adalah Kristus adalah imam, Kristus adalah raja, yang kerajaannya adalah kerajaan abadi, kerajaan kekal. Dan yang ketiga adalah Kristus adalah sebagai nabi. Apa sih sebenarnya tugas kenabian itu? Tugas nabi adalah sebagai pewarta, yaitu mewartakan kehendak Allah. Jadi juru bicara Allah, jadi jubirnya Allah. Allah menyapa manusia melalui pewartaan kenabian, agar dengan pewartaan itu manusia dituntun dan menuju jalan yang dikehendaki Allah. Sebenarnya di sini dengan pewartaan itu manusia itu diajak untuk berbalik kepada Allah, metanoia. Kita kembali kepada Allah lagi. Kenabian Kristus adalah kenabian pengantara, yaitu kenabian dari sisi Allah yang mewahyukan kasih-Nya, sekaligus dari sisi iman manusia yang menjawab kasih Allah yang menyelam. Saudara terkasih, di sini ada hubungan antara wahyu dan iman di dalam diri Yesus. Jadi Yesus sebagai imam sekaligus sebagai korban. Jadi Yesus adalah imam agung yang unik tadi, sekaligus mau menjelaskan hubungan antara wahyu dan iman. Jadi kenabian Yesus adalah kenabian pengantara, bahwa Yesus ada di antara wahyu dan iman. Ini posisinya Yesus adalah seperti itu, sebagai pengantara. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita sekarang membahas tentang apa itu wahyu, apa itu imam. Kalau kita ditanyain apa itu wahyu, pasti pikiran kita itu akan menuju kepada hal-hal yang gaib, ya, yang gaib, yang di luar nalar manusia, yang mungkin wahyu itu lebih melambangkan sesuatu yang positif, hubungannya dengan mungkin kekayaan, mungkin dengan jabatan atau apa. Mau pilihan lurah lalu dapat wahyu. Nah, apa maksudnya? Mereka dapat wangsit untuk menjadi lurah, dapat tanda-tanda untuk menjadi lurah, atau menjadi camat, menjadi bupati, atau mungkin presiden dan sebagainya seperti itu. Mungkin pemikiran-pemikiran kita adalah seperti itu. Sedangkan iman adalah percaya kepada Tuhan. Nah, kita akan mencoba melihat apa sih sebetulnya wahyu dan apa itu iman di dalam versi Katolik secara kekristenan. Wahyu. Nah, sekarang wahyu. Wahyu adalah inisiatif Allah yang mau apa? Yang mau menyelamatkan manusia. Karena apa? Karena ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, sebetulnya kalau itu inisiatif dari manusia tidak ada gunanya. Tetapi pertama-tama bahwa inisiatif itu muncul dari Allah. Sebelum manusia hendak bertobat, Allah telah berinisiatif mengampuni manusia. Karena apa? Karena Allah sangat mencintai manusia. Allah mau menyelamatkan manusia. Cinta ini yang diwujudkan di dalam diri Kristus. Cinta ini yang diwujudkan sehingga menjelma menjadi manusia, yang disebut adalah Yesus, Kyrios atau Kristus. Ini kalau wahyu berarti apa? Dari pihak Allah yang mau mencintai manusia di dalam diri Yesus. Ini. Jadi bukan wahyu yang kayak tadi saya gambarkan yang pertama. Wahyu pertama-tama dan utamanya adalah Allah yang ingin mencintai manusia. Yang mungkin kalau mau diimplementasikan pada saat ini, tanda cinta Allah kepada manusia yang dulu melalui Kristus, mungkin saat ini dengan tanda-tanda yang kelihatan, ya mungkin kalau mau dihubungkan dengan jabatan dan sebagainya, itu mungkin ada bintang jatuh dan sebagainya, lalu dianggap sebagai itu wahyu. Ya monggo aja, tapi yang menjadi intinya bahwa wahyu adalah Allah yang ingin menyelamatkan manusia. Allah yang ingin menebus dosa-dosa manusia. Dan itu inisiatif yang pertama adalah apa? Dari Allah. Bagian kedua yaitu iman. Apa itu iman? Mungkin secara singkat ya udah itu adalah kepercayaan kita kepada Allah. Titik. Bukan seperti itu. Iman adalah jawaban manusia. Jadi manusia melihat bahwa Allah sudah terlebih dahulu mencintai aku, mencintai manusia. Maka karena aku merasa dicintai, maka aku ingin membalas cinta Tuhan itu. Aku ingin membalas cinta Allah. Ini yang dimaksud dengan iman. Di dalam Perjanjian Lama kalau kita melihat Kidung Agung, di situ digambarkan bahwa Allah manusia digambarkan sebagai apa? Digambarkan sebagai mempelai. Allah adalah mempelai laki-laki dan manusia adalah mempelai perempuan. Dan mereka saling mengasihi. Mempelai laki-laki mengasihi dahulu dengan memuji mempelai wanita. Lalu apa? Mempelai wanita juga membalas pujian itu, mulai memuji mempelai laki-laki. Jadi mempelai laki-laki adalah Allah yang ingin mencintai manusia apa adanya, meskipun
meskipun dia berdosa. Lalu manusia yang merasa telah dicintai itu membalas cintanya. Jadi bahwa cinta manusia kepada Allah diungkapkan dengan persembahan mulia dan agung, yaitu menyerahkan diri Yesus sebagai korban satu-satunya sebagai silih dosa manusia. Tadi dari pihak Allah, Allah mencintai manusia melalui penjelmaan Yesus. Jadi Allah menjelma menjadi Yesus menjadi manusia supaya nyata kepada manusia. Ini. Nah, dari manusia mempersembahkan korban ukupan, korban bahkan kalau di sini adalah korban salib, korban kesengsaraan. Korban kesengsaraan melalui siapa? Melalui diri Yesus. Jadi Yesus adalah ada di tengah-tengah antara Allah dan manusia. Yesus adalah jembatan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang mau menuju Bapa harus melalui aku. Maksudnya apa? Harus melalui Yesus. Itu ya. Dengan kita bandingkan dengan Kidung Agung dan sebagainya, jadi kalau dalam perjanjian lama tadi adalah Kidung Agung, lalu kita melihat bagaimana Allah mencintai manusia yang seperti itu, balasan-balasan yang seperti ini. Jadi inilah yang dimaksud dengan iman, ya. Dimaksud dengan bagaimana manusia membalas cinta Allah itu. Di sini di dalam kitab suci digambarkan dengan begitu indahnya hubungan antara wahyu dan iman tersebut. Saudara terkasih dalam Tuhan, setelah kita melihat tentang tritugas Kristus sebagai imam, raja, dan nabi, lalu di situ kita juga melihat hubungannya antara wahyu dan iman, lalu gereja mencoba untuk mengkonkretkan dari tritugas Kristus itu menjadi wujud-wujud yang mudah dipahami oleh manusia, yang mudah dipahami oleh umat. Maka gereja memecah kembali yang 3 tadi, apa yang diemban Kristus, tritugas Kristus tadi, diterjemahkan di dalam 5 perintah gereja, panca tugas gereja, yaitu hubungannya dengan liturgia, koinonia, kerugma, diakonia, dan martiria. Ada 5 tugas gereja. Katekismus Gereja Katolik merumuskan gereja sebagai himpunan orang-orang yang digerakkan untuk berkumpul oleh firman Tuhan, firman Allah, yakni berhimpun bersama untuk membentuk umat Allah dan yang diberi santapan dengan tubuh Kristus menjadi tubuh Kristus sendiri. Eksistensi himpunan umat Allah ini diwujudkan atau dinyatakan di dalam hidup berparoki ini. Ya, dalam hidup berparoki. Di dalam paroki inilah himpunan umat mengambil bagian dan terlibat di dalam kehidupan peribadatan yang menguduskan, yang disebut sebagai liturgia. Jadi liturgia adalah hidup di dalam pengudusan, hidup doa, ya, hidup doa. Bagaimana kita harus berdoa. Lalu dari hidup doa ini lalu dikembangkan di dalam pewartaan kabar gembira seperti gereja perdana. Mereka juga mendengarkan sabda Tuhan melalui siapa? Melalui para rasul. Nah, di sini juga adanya pewartaan yang disebut dengan kerugma. Lalu menghadirkan dan membangun persekutuan, hidup bersama. Mereka saling bersatu dan hidup bersama, membagi-bagi dari hasil penjualannya, dan terutama bagi mereka yang miskin, yang telantar, dan juga para janda, yaitu yang disebut sebagai koinonia, hidup di dalam persekutuan persaudaraan. Lalu memajukan karya cinta, kasih, dan pelayanan. Ini ya. Jadi kalau para rasul memfokuskan diri di dalam pewartaan, lalu ada yang ditunjuk dari kalangan umat untuk apa? Melayani altar. Yang saat itu adalah melayani altar yang disebut sebagai diakon. Yang mungkin diakon sekaligus martir yang pertama adalah Stefanus, itu yang mungkin ceritanya juga kita ingat semua ya. Ini. Tapi untuk diakon-diakon saat ini bisa yang namanya diakon calon imam, tapi juga diakon di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita untuk apa? Untuk bisa saling melayani. Kita bukan datang untuk menjadi raja, menjadi hanya pemimpin, tapi apa? Kita datang untuk bisa melayani mereka. Lalu juga memberikan kesaksian sebagai murid-murid Tuhan yang disebut sebagai hidup martiria, hidup sebagai kesaksian. Kalau zaman-zaman dahulu yang dimaksud dengan martir itu adalah orang yang mati dengan apa? Dengan semangat yang luar biasa mempertahankan kehidupannya, terutama di dalam kekristianian itu. Mereka ditindas sebagai orang Kristiani, bahkan disuruh untuk menghilangkan imannya.
tapi dia dengan kokoh, teguh, berdiri tegap, mati untuk Tuhan. Ini martir ya. Tapi untuk zaman saat ini, kesaksian itu adalah di dalam kesaksian hidup kita, ya baik di dalam keluarga, di dalam gereja, di lingkungan, maupun di masyarakat secara umum. Ini secara ringkasnya untuk kehidupan dari panca tugas gereja ini. Jadi kehidupan umat Kristiani sudah sesudah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, merupakan buah didikan Tuhan Yesus selama dia masih ada di dunia ini atau aktif di tengah masyarakat selama 3 tahun. Kehidupan Yesus hanya sekitar 3 tahun untuk hidup di masyarakat sebelum dibunuh dan disalib ya, sebelum penderitaan itu. Kehidupan menggereja, terutama pada jemaat perdana, telah mengungkapkan 5 tugas gereja itu. Kita bisa melihat dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Tapi tadi sudah saya jelaskan secara sederhana ini ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberikan diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, pengajaran para rasul-rasul. Ini yang dimaksud sebagai apa? Kerugma. Dan dalam persekutuan, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Ini liturgia. Ya, mereka berkumpul untuk apa? Untuk berdoa, liturgia, hidup doa. Hidup doa itu bukan hanya di dalam Ekaristi, tapi juga di dalam kehidupan kita sendiri-sendiri sebagai doa pribadi, bahkan dengan meditasi dan sebagainya itu. Ini sebagai hidup doa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, koinonia, berkumpul bersatu ya, bersama-sama. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya. Ini perbuatan diakonia ya, pelayanan kepada semua orang sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam Baitullah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Ini menunjukkan apa? Martiria, kesaksian hidup. Bahwa hidup bersama Tuhan menjadi hidup penuh berkat, menjadi Injil. Ya, kita menginjilkan ini kepada sesama kita, bukan dengan membawa kitab suci kemana-mana, tapi apa? Dengan kesaksian hidup kita sebagai orang Kristiani. Bagaimana kita hidup di masyarakat. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Sekarang kita membahas satu demi satu lebih detail liturgia. Kalau tadi dari bacaan kitab sucinya, sekarang kita akan mencoba lebih detailnya. Berarti ikut serta di dalam perayaan ibadat resmi yang dilakukan Yesus Kristus di dalam gerejanya kepada Allah Bapa. Ini berarti mengamalkan 3 tugas pokok Kristus sebagai imam, guru, dan raja. Dalam kehidupan menggereja, peribadatan menjadi sumber dan pusat hidup beriman. Ekaristi adalah puncak dari hidup beriman. Melalui bidang karya ini, setiap anggota menemukan, mengakui, dan menyatakan identitas Kristiani mereka di dalam gereja Katolik. Hal ini dinyatakan dengan doa, ya, simbol-simbol, dengan lambang-lambang, dan di dalam kebersamaan umat. Ya. Jadi di gereja itu sangat syarat sekali dengan simbol-simbol, lalu peragaan-peragaan, berdiri, duduk, berlutut, dan sebagainya itu. Jadi di dalam peribadatan kita bukan sebagai penonton, tetapi kita adalah bagian di dalam liturgi itu. Kita harus ikut aktif di dalam liturgi itu. Partisipasi aktif di dalam bidang ini diwujudkan di dalam memimpin perayaan liturgi tertentu, seperti memimpin ibadat sabda, doa bersama, berbagi komuni, lalu menjadi lektor, permazmur, organis, menjadi mesdinar,
ikut di dalam paduan suara, menghias altar, dan juga tugas Sang Kristi, mengambil bagian secara aktif di dalam setiap perayaan-perayaan, di dalam doa bersama, lalu menjawab aklamasi, menyanyi, dan juga sikap badan. Ya, ini jadi semua yang ada di situ hubungannya adalah masuk di dalam liturgi. Ini ya, jadi masuk di dalam liturgi. Kita tidak boleh hanya sebagai penonton, tapi justru kita itu harus aktif. Kita adalah sebagai pelaku. Kita adalah subjek dari liturgi itu. Subjek liturgi bukan imam yang memimpin ekaristi, tapi kita semua. Bahkan sebelum ekaristi tadi dijelaskan sebagai apa? Sebagai penghias altar, bagian koster, dan semuanya. Bahkan membersihkan gereja. Ini semua nanti akan menuju di dalam apa? Di dalam berliturgi. Sekarang bagian yang kedua adalah dari panja tugas gereja sebagai kerigma. Kerigma adalah pewartaan. Ya. Berarti ikut serta membawa kabar baik, kabar gembira bahwa Allah telah menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa melalui Yesus Kristus putranya. Jadi melalui bidang karya ini diharapkan dapat membantu umat Allah untuk mendalami kebenaran firman Tuhan, menumbuhkan semangat untuk menghayati hidup berdasarkan semangat Injili, berdasarkan kabar gembira, dan mengusahakan mengenalkan yang semakin mendalam akan pokok-pokok iman Kristiani supaya tidak mudah goyah. Atau apa? Kita harus tetap setia. Beberapa karya yang termasuk di dalam bidang ini, bidang kerigma, adalah pendalaman iman, ya, pendalaman iman di lingkungan-lingkungan. Jadi dalam setahun itu ada beberapa kali pendalaman iman, ya, mungkin menjelang Natal, menjelang Paskah, mungkin juga ketika bulan kitab suci, lalu pada bulan Rosario itu ada 2 Mei dan Oktober, itu juga bisa dipakai sebagai kesempatan untuk pendalaman iman, atau mungkin pendalaman-pendalaman yang lain, ya, yang menyangkut tentang iman, tentang kitab suci dan sebagainya. Lalu juga katekese para calon baptis dan persiapan penerimaan sakramen-sakramen yang lainnya. Termasuk dalam kerigma ini adalah pendalaman iman lebih lanjut bagi orang-orang yang sudah Katolik lewat kegiatan-kegiatan katekese seperti acara kita saat ini. Ini juga merupakan sebuah bentuk kerigma. Ini mungkin bapak-bapak saat itu ketika menerima pengajaran, saat itu sudah jelas dong, tahu, tapi kemudian dengan berjalannya sang waktu mungkin kita sudah mulai melupakan. Pada saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membangkitkan kembali kenangan-kenangan ketika kita menjadi katekumen saat itu. Jadi tidak mustahil, ya, jadi tidak mustahil kalau hal yang seperti ini bisa kita lakukan untuk apa? Untuk mengingat kembali. Bagian yang ketiga yaitu koinonia, berarti ikut serta di dalam persekutuan atau persaudaraan sebagai anak-anak Bapa dengan pengantaran Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Sebagai orang beriman, kita dipanggil di dalam persatuan erat dengan Allah Bapa dan sesama manusia. Jadi koinonia, persatuan, itu dasar pertama-tamanya adalah kita itu dipanggil Allah, kita dicintai Allah. Untuk apa? Untuk bersatu dengan Allah. Nah, kebersatuan dengan Allah itu akan menjadi nyata apabila apa? Kita juga bisa bersatu dengan manusia. Sekali lagi, Allah itu tidak kelihatan. Kalau kita bisa bersatu dengan yang tidak kelihatan, seharusnya bisa kita implementasikan bersatu dengan yang kelihatan. Siapa? Sesama manusia. Bagaimana mengimplementasikannya itu? Dasar utamanya adalah berdasar pada Kristus. Jadi Allah hadir bagi manusia melalui Kristus, dan manusia kepada Allah melalui Kristus, dan Kristus menyelamatkan semuanya. Dalam kuasa Roh Kudus, jadi melalui bidang karya ini dapat menjadi sarana untuk membentuk jemaat yang berpusat dan menampakkan kehadiran Kristus. Hal ini berhubungan dengan cura anima, yaitu pemeliharaan jiwa, ya, dan menyatukan jemaat sebagai tubuh mistik Kristus.
Kristus. Kristus adalah pokoknya dan kita adalah ranting-rantingnya. Oleh karena itu diharapkan dapat menciptakan kesatuan antar umat. Umat dengan paroki, keuskupan, umat dengan masyarakat. Paguyuban ini diwujudkan di dalam menghayati hidup menggereja baik secara teritori, ya, keuskupan, paroki, atau mungkin stasi atau lingkungan, keluarga, maupun di dalam kelompok-kelompok kategorial yang ada di dalam gereja. Jadi semua dimensi di dalam keluarga, di dalam gereja, juga mungkin di dalam masyarakat. Jadi kita diajak untuk bersatu, membentuk komunio. Lalu hidup di dalam pelayanan atau diakonia, berarti ikut serta di dalam melaksanakan karya karitatif, cinta kasih melalui aneka kegiatan amal kasih Kristiani, khususnya kepada mereka yang miskin, terlantar, tersingkir, janda-janda, dan itu semua. Jadi melalui bidang karya ini, umat beriman menyadari akan tanggung jawab pribadi mereka, akan kesejahteraan semuanya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kerjasama di dalam kasih, keterbukaan yang penuh empati, partisipasi, keikhlasan hati untuk berbagi satu sama lain demi kepentingan seluruh jemaat. Jangan sampai bahwa kita makan kenyang tetapi tetangga kita itu kelaparan. Maka kita harus ada apa? Ada sense ke situ, harus ada perasaan ke situ. Ini ya, ini. Jadi kita harus melihat juga tetangga-tetangga kita. Jangan malah apa? Malah menumpuk. Beberapa hal kita sering mendengar bahwa ada yang menimbun. Bahkan masker aja ditimbun. Padahal orang sangat butuh masker. Untung saat ini untuk keluarga-keluarga sudah banyak yang bisa membuat masker sendiri dan sebagainya itu. Sehingga apa? Masker ya kalau mau dikatakan ideal ya memang tidak ideal banget, tapi paling tidak bisa memenuhi standar minimal ya. Ini untuk apa? Untuk memutus rantai COVID. Ada yang menimbun beras, ada yang ya udahlah. Ini justru bukan mencerminkan sikap diakonia. Justru ini adalah bertentangan dengan apa? Dengan sikap pelayanan. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita sekarang mengikuti tentang bagian yang kelima. Ini lebih pada terapan di dalam hidup kita. Tadi hidup liturgi, hidup kebersamaan, terus hidup di dalam pewartaan dan sebagainya itu. Lalu semuanya itu kemudian kita implementasikan dengan apa? Dengan kesaksian hidup kita yang disebut sebagai martiria. Ini tugas gereja juga. Ikut serta di dalam menjadi saksi Kristus bagi dunia. Kristus adalah terang dunia. Kita pun kalau tidak bisa menjadi matahari yang begitu luar biasa, ya oke lah paling tidak menjadi lilin-lilin kecil di tengah kegelapan. Lilin-lilin kecil di tengah kegelapan. Yesus sendiri juga memberikan gambaran yang sederhana menjadi lilin yang boleh melelehkan dirinya, memberikan terang bagi sesamanya di dalam kegelapan. Atau juga menjadi garam. Kita menggunakan garam tidak harus banyak-banyak, tapi hanya sedikit, tapi boleh memberikan rasa enak di dalam masakan tersebut. Ya. Hal ini dapat diwujudkan di dalam menghayati hidup sehari-hari sebagai orang beriman, di tempat kerja, di tengah-tengah masyarakat, kita ketika menjadi relasi dengan umat beriman lainnya, terjadi hubungan dengan orang-orang lain yang mungkin juga beda agama dan sebagainya. Di dalam relasi hidup bermasyarakat melalui bidang karya kita masing-masing. Jadi menurut apa yang bisa kita lakukan. Kalau sebagai pedagang ya jadilah pedagang yang baik, yang ramah dan tidak mengurangi dari apa yang seharusnya. Banyak sekali timbangan-timbangan yang diganjil-ganjil dan sebagainya. Maka pemerintah dengan para petugasnya untuk memberikan apa? Memberikan ya supaya timbangan-timbangan itu menjadi benar ya. Ini. Jadi kita bisa hidup bersama-sama di masyarakat dan kita menunjukkan bahwa diriku adalah Kristus yang hidup di dalam hidupku. Dan kita tidak perlu membawa bendera gereja untuk kemana-mana, tapi apa? Dengan kesaksian hidup kita adalah sebagai orang Kristiani. Aku ini pengikut Kristus, aku berjalan yang benar. Itu. Jadi sebagai martir tidak harus berbuat yang terlalu luar biasa. Saya kira tidak seperti itu ya. Kalau menjadi orang Katolik
bahwa berbuat baik itu luar biasa, itu adalah keliru. Ya. Bahwa berbuat baik itu luar biasa, itu adalah keliru. Bagi orang Katolik, berbuat baik adalah kegiatan yang biasa-biasa. Itu yang harus kita lakukan menjadi makanan pokok kita setiap harinya. Ini jangan, wah luar biasa loh, dia bisa berbuat begini. Enggak, itu perbuatan yang biasa. Karena apa? Berbuat baik adalah kegiatan yang biasa bagi orang Kristiani. Tapi kalau orang Kristiani kok menjadi penjahat, itu baru luar biasa. Ya. Jadi orang Kristiani menjadi penjahat, luar biasa sekali loh. Karena apa? Karena itu bukan jalan Tuhan. Nah, itu. Jadi, Tritugas Kristus yang diejawantahkan di dalam 5 tugas gereja. Seperti itu ya. Jadi ada 3 tugas Kristus, Imam, Raja, Nabi, lalu kemudian diejawantahkan di dalam panca tugas gereja. Mungkin itu sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita, hanya saja kita tidak menyadari bahwa itu adalah tugas-tugas dari gereja. Maka dengan pemahaman-pemahaman yang seperti ini, bapak-bapak mulai, atau ibu-ibu, saudara-saudara terkasih, mulai, oh ini saya sedang menjalankan tugas ini loh. Dengan mengetahui yang seperti itu, kita bisa semakin dipupuk, kita bisa semakin disemangati. Bagian terakhir di dalam sakramen baptis, yaitu apa? Menjadi wali baptis. Mungkin saat ini kita belum pernah menjadi wali baptis, tidak masalah ya, tidak masalah. Tapi ketika kita ditunjuk menjadi wali baptis, nah ini baru kita harus melihat apa toh tugas-tugasnya, apa toh syarat-syaratnya. Jadi wali baptis itu bukan selesai ketika pembaptisan itu berakhir, tidak, bahwa tugas wali baptis melekat terus sebagai seorang orang tua bagi anak baptisnya. Syarat yang pertama, syarat menjadi wali baptis agar lebih jelas dan terukur. Di sini kita menggunakan kitab hukum kanonik. Jadi supaya lebih ada pakemnya ya gitu. Kanon 872. Calon baptis sedapat mungkin diberi wali baptis yang berwajib mendampingi calon baptis dewasa di dalam inisiasi Kristiani. Ini yang pertama. Jadi di dalam pelaksanaan sakramen inisiasi, di dalam sakramen pembaptisan. Dan wajib berusaha agar yang dibaptis hidup secara Kristiani yang sesuai dengan baptisannya, serta memenuhi dengan tetap setia kewajiban-kewajiban yang melekat pada baptisan. Apa yang melekat pada baptisan? Tritugas Kristus, panca tugas gereja. Ini berlangsung seumur hidup. Dari siapa? Dia yang terbaptis itu. Jadi tugas wali baptis juga seumur hidup. Bukan hidupnya wali baptis, tugasnya wali baptis bukan hidupnya si terbaptis, tapi hidupnya si wali itu sendiri. Itu hanya diakhiri kalau wali itu meninggal, ya sudah, tugasnya selesai gitu loh. Kan sudah tidak bisa melakukan tugasnya lagi, atau mungkin sudah pikun, mungkin sudah tidak bisa berpikir secara jernih karena sudah tua, ya udahlah. Kanon 873 sebagai wali baptis hendaknya diambil satu pria atau satu wanita, atau juga pria dan wanita. Saudara terkasih di dalam Tuhan, di dalam reksa pastoral, itu hendaknya kalau yang dibaptis itu wanita, hendaknya wali baptisnya adalah wanita. Kalau yang dibaptis pria, wali baptisnya bisa pria, bisa wanita, atau dua-duanya. Ya, kalau terbaptis itu wali baptisnya ada 2, bapak dan ibu, itu sungguh luar biasa, sungguh baik sekali. Tapi kalau tidak ada, tidak memungkinkan, kalau itu pria, wali baptisnya bisa bapak, bisa ibu. Tapi kalau itu wanita, hendaknya ibu atau yang lebih tua dari dia, tapi sesama jenis, yaitu wanita. Kenapa seperti itu? Karena dengan melekat tugas wali baptis tadi, ya, yang seumur hidup tadi, paling tidak juga wali baptis di samping hal-hal yang rohani, mungkin bisa juga dimintai konsultasi tentang kehidupan dari yang terbaptis itu. Apa itu? Kalau seorang laki-laki konsultasi kepada bapak, kepada ibu, itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau seorang wanita, seorang gadis, lalu wali baptisnya adalah seorang bapak, dia akan berkonsultasi tentang hubungannya, hiruk pikuknya tentang kewanitaan, pasti tidak akan bisa leluasa bila itu dengan seorang bapak. Maka hendaknya di situ wali baptis untuk wanita adalah yang lebih tua dari dia atau ibu-ibu
Yang jelas apa? Sesama jenis, yaitu wanita. Karena peliknya persoalan-persoalan wanita itu. Dan banyak hal bapak-bapak pasti nggak tahu tentang detail-detail dari persoalan-persoalan wanita itu. Seperti itu. Kenapa bahwa wali baptisnya adalah seperti itu ya. Kanon 874, agar seseorang dapat diterima untuk mengemban tugas wali baptis haruslah 1. Ditunjuk oleh calon baptis atau orang tuanya atau oleh yang mewakili mereka, atau bila mereka tidak ada, oleh pastor paroki atau pelayan baptis, serta memiliki kecakapan dan maksud untuk melaksanakan tugas itu. Jadi pertama-tama dia itu ditunjuk oleh siapa? Oleh calon, atau mungkin oleh orang tuanya, atau mungkin oleh walinya, atau kalau itu semuanya tidak ada, mungkin pastor atau katekes atau siapa menunjuk bapak tolong menjadi wali baptis untuk ini ya, dan sebagainya seperti itu. Yang penting apa? Dia mempunyai kecakapan untuk menjadi seorang wali, untuk bisa membimbing. Telah berumur 16 tahun penuh ya. Bukan 16 tahun ngancik atau menjelang 16 tahun, bukan. Kecuali jika umur lain ditentukan oleh uskup diosis atau pastor paroki ataupun pelayan baptis menilai bahwa kekecualian atas alasan wajar yang bisa diterima. Tapi minimal 16 tahun. 16 tahun itu untuk sekarang itu anak-anak banget, masih anak-anak banget. Ini aturan gereja seperti itu. Tapi biasanya yang kita lakukan kalau saat ini pasti untuk menjadi wali baptis adalah orang yang lebih tua dari yang terbaptis. Kalau itu baptis dewasa, paling tidak ya udahlah umur 20 tahun ke atas lah untuk saat-saat ini gini. Dan biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak gitu loh ya, seperti itu. Seorang Katolik yang telah menerima penguatan dan sakramen Ekaristi Maha Kudus, lagi pula hidup sesuai dengan iman dan tugas yang diterimanya. Jadi sudah menerima sakramen Krisma. Karena apa? Dengan menerima sakramen Krisma Ekaristi, berarti dia sudah lengkap untuk inisiasi Kristen. Bapak Ibu, penting sekali ya. Jadi jangan lupa hanya baptis sama Ekaristi, tapi Krisma juga penting. Karena demi lengkapnya dalam sakramen inisiasi, tiga-tiganya harus kita terima. Tidak dijatuhi sanksi atau tidak dinyatakan ternoda oleh hukum kanonik. Bukan ayah atau ibu kandungnya. Ini ya, bukan ayah atau ibu kandungnya. Kakak masih boleh ya, kakak masih boleh. Kalau adik jangan, kakak masih boleh. Om, tante bisa, ini bisa. Tapi di sini yang jelas bukan ayah atau ibu kandung. Karena namanya ini wali baptis, pasti bukan orang tuanya sendiri. Seorang baptis yang termasuk pada suatu jemaat gereja, bukan Katolik, hanya dapat diizinkan menjadi wali baptis bersama dengan seorang wali baptis Katolik. Dan itu hanya sebagai saksi baptis, Bapak Ibu. Jadi, kalau itu misalnya dari gereja Kristen, ya, bukan Katolik, kalau mau jadi wali baptis harus tetap didampingi oleh orang yang Katolik, gitu loh. Tetap harus didampingi oleh orang yang Katolik. Misalnya saya ingin dibaptis dengan wali om saya sendiri karena dia mempunyai pengetahuan yang lengkap, dia seorang ya udahlah kaya, menjadi psikolog, menjadi dokter, menjadi apa saja, tapi dia orangnya Kristen. Tapi mungkin bisa memberikan bimbingan-bimbingan di dalam hidup, bukan hanya masalah itu, tapi juga di dalam keagamaan. Maka harus didampingi juga. Wali baptis itu adalah wali baptis Katolik. Dan yang Kristen hanya sebagai saksi, bukan wali baptisnya. Dia hanya sebagai saksi. Kalau orang tua adalah orang tua yang pertama, wali baptis adalah orang tua kedua. Nah ini yang ketiga adalah saksi baptis. Ini ya. Jadi kalau orang yang bukan Katolik dari agama yang lain, dia berdiri hanya sebagai saksi. Tugasnya apa sih? Tugasnya wali baptis. Tugas wali baptis tidak selesai setelah pembaptisan selesai. Tadi sudah saya katakan. Tugas wali baptis adalah mendampingi pembinaan iman anak baptisannya secara terus-menerus. Wali baptis adalah orang kedua setelah orang tua kandungnya di bidang hidup rohani. Dengan kata lain,
Di dalam segala kehidupan iman, wali baptis ikut bertanggung jawab atas perkembangan iman anak baptisnya. Syukur kalau wali baptis bisa menjadi wali di dalam komuni pertama, lalu juga krisma, lalu juga di dalam sakramen perkawinan ini. Jadi secara berjenjang. Jadi kalau mungkin itu dari wali baptisnya ketika dia itu lalu menjadi wali baptis komuni pertama, mungkin kalau itu dia dari kanak-kanak ya komuni pertama, lalu menjadi wali baptis ketika dia menjadi wali ketika dia itu krisma, lalu juga menjadi wali ketika dia itu menikah. Luar biasa banget. Dalam reksa pastoral mengacu pada kanon 873 akan lebih baik bila calon baptis mendapatkan wali baptis bapak dan ibu. Tapi setidaknya bila terbaptis wanita, hendaknya mendapatkan wali baptis seorang ibu atau wanita. Sedangkan bila terbaptis laki-laki, wali baptis bisa bapak atau ibu. Itu yang saya katakan tadi ya. Jadi semuanya tadi sudah ada ya. Kenapa demikian? Di dalam peri kehidupan, seseorang laki-laki dewasa bisa berkonsultasi kepribadiannya dengan seorang bapak atau dengan seorang ibu, namun lain halnya dengan wanita yang dewasa pasti akan sangat sulit, risih untuk mengungkapkan kepribadiannya kepada seorang bapak. Itu yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ada renik-renik kecil atau mungkin besar persoalan-persoalan yang ada pada wanita yang tidak bisa diungkapkan dari seorang wanita dewasa kepada seorang bapak. Ada rasa risih dan sebagainya lah, paling tidak seperti itu dengan jenis kelamin yang berbeda. Nah, ini Bapak Ibu menjadi pertemuan kita yang kedua untuk sakramen inisiasi, terutama di dalam sakramen baptis. Semoga pertemuan kita saat ini bisa memberikan manfaat meskipun kecil, tapi paling tidak juga bisa mengingatkan kepada kita tentang pengertian-pengertian kita ketika kita menjadi katekumen dan menjadi kita terbaptis ini. Dan juga bahwa suatu kali kalau kita itu menjadi wali baptis, kita pun tahu tentang tanggung jawab kita, tentang hak-hak kita dan juga tentang kewajiban-kewajiban kita. Terima kasih atas perjumpaan kita ini. Kita akan berlanjut kembali pada sakramen yang berikutnya. Kembali jangan lupa untuk subscribe dan memberikan komentar-komentar yang mungkin bisa mendukung terutama di dalam YouTube ini sehingga kita boleh mewartakan di dalam kasih Tuhan. Amin. Terima kasih.